Kita mulai Bu Puji ya. Oke, saya yang bertanya atau Bu Nopi? Saya dulu Bu Puji ya. Hmm? Yang jadi coach-nya dulu ya. Oh, boleh. Silakan, Bu. Uh, Selamat malam Bu Puji. Apa kabar? Iya, selamat malam. Kabar baik. Bu Nopi apa kabar? Baik, kabarnya baik juga. Lagi sibuk apa Bu Puji? Bu, akhir-akhir ini lagi sibuk mempersiapkan untuk kegiatan eskul di sekolah. Oh, iya. Mempersiapkan ekskul di sekolah ya. Iya. Uh, Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Ibu Puji siap? Siap, Bu Nopi. Selama sesi coaching ini, saya akan mendukung dan mendengarkan Anda serta bertanya. Saya berkomitmen penuh untuk hadir dalam memperhatikan Anda. Apakah berkenan? Berkenan. Mohon maaf jika saya sambil mencatat jawaban Bu Puji. Oke, Oke, silakan, Bu. ya. Uh, Baik, di akhir sesi coaching ini, apakah hal spesifik apa yang ingin Ibu Puji dapatkan? Untuk diakhiri sesi coaching ini, hal spesifiknya saya ingin bisa benar-benar mempersiapkan dengan baik untuk kegiatan eskul nantinya di sekolah. Mempersiapkan ekskul dengan baik ya. Iya. Apakah mempersiapkan ekskul dengan baik itu realistis? Iya, realistis, Bu. Apakah Ibu Puji memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencapainya? Iya, saya memiliki kemampuan juga kemauan. Mempersiapkan ekskul ini dengan baik, apakah ini sesuatu yang penting Bu Puji? Sangat penting, Bu. Jika sangat penting, kenapa? Karena jika memang tidak ada persiapan, bisa saja nanti hal-hal yang kita ingin lakukan tidak berjalan dengan baik seperti itu. Jadi perlu persiapan yang matang agar nanti pada saat kegiatan eskul kita bisa melaksanakannya dengan baik sesuai Uh, dengan kegiatan eskul yang akan kita jalankan, begitu. Ibu Puji bidang ekskul apa ya? Atau membawahi semuanya sebagai pembina aktivis atau gimana Bu Puji? Saya mendampingi untuk eskul kuliner di sekolah. Wow, keren Ya. Bu Puji ekskul kuliner. Itu kalau boleh tahu tingkatan untuk SMP atau SMA Bu Puji? Atau Untuk SMP. wow, keren ya, luar biasa. Halus ya. Oke. Tujuan spesifik yang tujuan singkat maksudnya di akhir sesi coaching ini apa Bu? Untuk tujuan singkatnya, saya ingin memang nanti setiap kegiatan eskul saya itu berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan dan tercapai untuk capaian-capaian yang sudah disusun begitu. Itu berarti di bidang kuliner ataukah itu berupa masakan daerah atau menu nasional atau bagaimana tuh Bu Puji? Bagaimana Bu, suaranya putus-putus, kurang terdengar, Mbak. Tadi Bu Puji mengatakan di bidang Mhm, kuliner, apakah bidang kuliner itu mencakup ciri khas masakan daerah atau mhm. berupa masakan nasional atau internasional? Nah, untuk di awalnya nanti mungkin untuk masakan-masakan sederhana berupa makanan-makanan daerah, atau bisa juga untuk kreativitas lain nanti yang akan dilakukan anak-anak sesuai dengan apa yang mereka eksplor nantinya, begitu. Karena, di eskul ini kita tidak membatasi kreativitas anak, begitu. Jadi mereka nanti ingin membuat apa, eee, dibebaskan seperti itu, Bu. Tapi memang terarah. Berarti emang idenya semua dari anak Bu Puji ya, seperti itu ya? Iya, ide bersama. Ide Mungkin bersama. mereka bisa mengusulkan atau saya juga bisa mengusulkan, jika memang nanti, ide tersebut sudah kesepakatan bersama, itu yang kami jalankan begitu. Wow, keren Bu Puji.
Itu untuk usia kelas berapa tuh Bu Puji? Dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi 7, 8, 9 bisa mengikuti. Wow, keren ya. Uh, apakah situasi yang Anda lihat saat ini itu berjalan atau mengalami kesulitan untuk kelas 7, 8, dan 9? Karena ini memang masih belum mulai, kegiatannya dimulai memang besok, mulainya besok. Jadi jadwalnya itu nanti hari Senin dan Rabu begitu. Jadi situasi yang saat ini mungkin dalam bayangan saya atau imajinasi saya nanti pasti akan seru begitu. Karena di mana anak-anak yang memang mengikuti eskul ini memang menurut minat dan bakat mereka ataupun ketertarikan mereka di bidang kuliner begitu. Karena sudah disurvei sebelumnya, kita menawarkan ada beberapa jenis eskul. Jadi anak-anak itu sendiri yang memilih dari eskul tersebut, eskul apa yang mereka inginkan begitu. Menarik sekali dari keterangan Bu Puji ya. Jadi ini hal apa yang buat anak-anak itu tertarik? Mungkin mereka memang berminat atau punya bakat di bidang tersebut atau memang punya ketertarikan di bidang kuliner. Karena mungkin kan di media-media sosial juga belakangan ini banyak juga yang seperti mukbang-mukbang ya makan, ada juga memang yang penyajian makanan yang estetik atau dengan kreativitas mereka begitu. Mungkin anak-anak tersebut tertarik dengan itu dan mungkin juga mereka tertarik karena sering melakukannya di rumah begitu. Terus terang Bu Puji ya, saya sangat salut dan kagum ya, apalagi pembinanya Bu Puji membimbing anak-anak itu tingkatan yang untuk SMP ya, kelas 7, 8, Iya. dan sungguh luar biasa. Dan apakah kegiatan ini baru perdana atau sebelum-sebelumnya sudah pernah di sekolah? Sudah pernah sebelum? Kalau komunitasnya sudah ada, hanya saja untuk ekskulnya ini baru perdana di sekolah begitu. Wow, keren Bu Puji. Melihat dari hasil tersebut, hasil spesifik yang ingin diperoleh Bu Puji? Untuk hasil spesifiknya, saya sangat berharap sekali nanti eskul ini bisa memang membawa anak-anak tersebut mempunyai skill yang baru begitu ya, dalam bidang kuliner mungkin bisa memasak hal yang sederhana dan juga untuk goal kita juga nanti, mereka juga mampu menjadi entrepreneur atau bisa mempromosikan masakan ataupun makanan yang mereka buat nanti begitu. Jadi bisa Wow, wirausaha juga. luar biasa sekali Bu Puji. Iya. Salut saya. Keren. Karena itu saya melihat ya, dari Mhm, segi anak kan itu katakanlah anak-anak masih labil ya, masih mhm. senang main, itu berarti tanpa batasan melihat laki atau perempuan semuanya sama ya Bu Puji ya. Iya, iya. Wow, keren ya. Eh, untuk mencapai itu tadi, apa yang perlu dilakukan oleh Bu Puji agar ini kegiatan ini sesuai dengan yang diterapkan? Nah, yang perlu saya lakukan yang pertama mungkin menyusun untuk visi dan misi kita ya, agar nanti memang ke depannya, kegiatan yang kita laksanakan di eskul itu terarah. Apa yang menjadi visi kita dan apa yang menjadi misi yang akan kita lakukan, begitu. Setelah itu nanti kita akan menentukan capaian tujuan. Apa tujuan kita nantinya untuk kegiatan eskul ini? Apa yang menjadi goal kita nantinya untuk kegiatan eskul ini? Begitu, Bu Novi. Keren sekali Bu Puji, keren, luar biasa. Apa dampaknya Bu Puji jika hal itu terwujud? Jika terwujud, anak-anak eskul yang kuliner ini pasti sudah memiliki skill ya, selain dari skill untuk bisa memasak, bisa juga skill dalam bidang wirausaha untuk promosi, seperti itu. Mungkin ke depannya bisa juga menjadi, eee, salah satu skill-nya ya untuk profesinya nanti. Mungkin ada salah satu atau sebagian dari anak-anak tersebut memang bercita-cita menjadi koki begitu ya. Jadi inilah mungkin awal mereka bisa mengembangkan minat dan bakat mereka begitu. Keren sekali Bu Puji. Keren. Uh, kan itu tadi diharapkan nanti bisa menjadi koki, terus Mhm. mengembangkan minat dan bakatnya. Bagaimana cara menjalankannya Bu Puji terhadap anak-anak kelas 7, 8, 9, ataukah dikelompokkan atau Mhm. misal
ini kelas 7, kelas 7, kelas 8, kelas 8, 9, kelas 9. Gimana Bu Puji? Kalau pengelompokan mungkin tidak, tapi pengelompokannya mungkin nanti dalam satu grup itu bisa ada kelas 7, 8, dan 9, jadi disatukan begitu. Namun kita punya capaian tujuannya itu punya levelnya begitu. Jadi walaupun dia kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, tetap melewati level-level yang akan dituju untuk goalnya yang terakhir nanti begitu. Misalkan nanti level pertama mereka harus mengetahui dulu bagaimana misalkan jenis-jenis bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang mereka gunakan nanti untuk memasak begitu. Jadi bisa membedakan misalkan antara lengkuas dan jahe begitu Bu. Sudah bisa mengetahui alat-alat yang digunakan untuk memasak. Oh ini namanya spatula, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini begitu. Mungkin itu tahap awalnya. Dan setelah itu nanti kita akan ajak juga agar mereka bisa berliterasi ya, mencari informasi mengenai dari makanan-makanan, jenis-jenis makanan yang memang juga sehat untuk dikonsumsi begitu. Tadi saya mendengar anak-anak diperkenalkan dulu yang mana bumbu-bumbunya seperti jahe, alat begitu Bu Puji ya. Iya, iya. Kemudian itu cara memonitornya. Terus bagaimana mengevaluasinya? Untuk cara evaluasinya kita akan rencana yang sudah kita buat, kita akan menunjukkan beberapa jenis dari bahan-bahan makanan gitu, dan kita buat anak-anak tersebut menyebutkan nama-namanya, apakah ini bawang putih atau bawang merah gitu. Apakah ini cabai rawit atau cabai hijau nih gitu. Begitu. Jadi cara mengevaluasinya seperti itu. Jadi ketika nanti mereka memang oh ini cabai hijau ini gitu, padahal cabai rawit. Jadi kita tahu berarti mereka belum bisa membedakan. Tapi kalau misalnya memang sudah berhasil melewati semua, berarti sudah bisa untuk tahap yang mengenali bahan-bahan tersebut begitu. Keren sekali Bu Puji. Tadi saya mendengar pada tahap mengevaluasinya anak-anak diperkenalkan nanti yang mana ini membawi, yang mana cabai rawit, yang mana dan ya, seperti itu Bu Puji ya. Terus Ya. setelah kegiatan itu berhasil dan anak-anak bisa melakukan itu semua, apa perasaan yang Ibu Puji bayangkan saat itu? Perasaannya mungkin sangat bangga ya, sangat bahagia, di mana apa yang saya rencanakan atau yang kami rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga saya sangat bersyukur juga hal-hal yang saya dapatkan bisa saya sharingkan juga kepada mereka begitu. Ibu Puji mengibaratkan seperti apa Ibu Puji berada di tengah anak-anak yang tadi, apakah Bu Puji beranggapan bahwa Ibu Puji koki yang mahir dikelilingi oleh anak-anak seperti itu, gimana Bu Puji Mungkin rasanya? saya Mhm. mungkin saya membayangkan saya menjadi salah satu misalnya ketua tim ya dalam dalam kelompok koki-koki cilik begitu ya, koki-koki remaja begitu. Keren sekali Bu Puji ya. Jadi tadi melihat itu apa standar evaluasinya Bu? Standar evaluasi yang sedang Ibu Puji lakukan dari tadi. Untuk standar evaluasinya mungkin nanti pada saat melakukan kegiatan tersebut, apakah memang anak-anak tersebut bisa sudah mandiri melakukan memasaknya, atau apakah mereka masih belum bisa mengenal dari bahan-bahan yang mereka buat nanti begitu. Jadi standar evaluasi tadi bahwa anak-anak bisa mandiri, mengenal Mandiri atau tidak. mandiri atau tidak, Iya. juga diharapkan nanti kalau tadi bisa memasak juga Bu Puji ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Kesimpulan yang didapat dari sesi coaching kita ini apa? Untuk kesimpulannya, setiap
untuk minat ataupun bakat yang kita miliki perlu memang dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan ataupun praktek-praktek yang mungkin sering atau secara teratur kita lakukan begitu, agar nanti memang apa yang kita miliki itu bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa juga kita men-sharing-kan ataupun berbagi pengalaman kepada orang lain. Tadi saya mendengar Bu Puji, jadi ingin bertanya kembali, ini Ya, kegiatan ini karena sangat menarik ini, mhm, karena saya melihat apa ya, luar biasa sekali ada koki di sekolah tingkatan iya celana SD lagi. Jadi ini iya. dilakukan pada waktu habis jam pelajaran atau begitu jam pelajaran seperti mulok atau memang ada jam khusus Bu Puji? Ini ada jam khususnya, jadi kita jadwalkan itu setelah jam pembelajaran, jadwalnya nanti ini hari Senin dan Rabu, begitu, Bu. Senin dan Iya, berapa jam itu Bu Puji? kurang lebih nanti 2 jam, dari jam 2 sampai jam 4 sore. Eee, Melihat dari yang Ibu Puji ceritakan tadi ya, Mhm. kesimpulannya, apa yang akan segera Ibu Puji lakukan setelah selesai Eee, praktek? yang saya akan lakukan, saya akan mempersiapkan untuk hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana nanti saya akan menyampaikan visi dan misi dari ekskul kuliner ini, dan apa nanti yang menjadi goal kami pada saat kegiatan tersebut. Sehingga anak-anak juga memang paham apa yang ingin mereka raih atau ada tujuan yang ingin mereka capai, begitu. Luar biasa sekali Bu Puji. Saya salut ya, kagum Bu Puji, serius. Oke, baik sebentar lagi kita akan mengakhiri coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Bu Puji. Semoga sukses Oke, ya. terima kasih. Oke. Saya lagi, Bu. Iya, boleh. Saya sebentar. Oke. Keren Bu Ya. Puji itu tadi. Jujur. Iya ya. Iya, karena di sekolah Karena kami begini ya, mhm, gitu. gimana, Bu? Karena kita berbagi pengalaman ya, karena di sekolah Mmm, kami sama ekskul itu belum ada yang tata boga seperti itu. Karena mhm, mikirnya kalau tata boga itu untuk tingkatan SMK.